Oke, sudah Om Layang? Oke, Om Layang di belakang layar. Tabea semua pengikut jalamalo.com, alhamdulillah malam ini Abang Sof berkesempatan hadir untuk bincang-bincang Jalamalo. Bincang-bincang Jala-Jala itu salah satu program di podcastnya Jalamalut, jadi menjaring gagasan. Alhamdulillah Abang Sof, Tabea, selamat datang Abang Sof. Iya, sama-sama. Ya, Abang Sof ini sudah orang muda Maluku Utara pasti tahu tentang Abang Sof. Nah, alhamdulillah kesempatan kali ini tadi malam teman-teman pengikut Jalamalut sangat menanti Abang Sof waktu itu malam. Jadi karena Abang Sof ada berhalangan malam itu, jadi alhamdulillah malam ini Abang Sof bisa hadir dan orang akan berbincang-bincang nostalgia tentang Jalamalut. Nah, sebelum masuk pada segmen itu, orang dulu untuk mengetahui rekam jejaknya Abang Sof begitu. Jadi mungkin Abang Sof kesempatan kali ini Ais ingin tahu tentang rekam jejaknya Abang Sof karena orang muda alhamdulillah dari torang-torang ini terinspirasi dengan Abang begitu. Saya mengenal Abang Sof ini ketika saya masuk kuliah pada tahun 2006. 2006 saya datang dari Tobelo, waktu itu ada kalau tidak salah waktu itu training mau masuk HMI waktu itu Abang. HMI waktu itu saya dengan Guru Herman datang di Toloko waktu itu. Nah Guru Herman babisi adik waktu itu bilang adik, karena waktu itu saya suka melukis Abang, suka melukis. Jadi pas abang Guru Her bilang, Ais, yang di depan sana itu, yang kurus-kurus, kecil-kecil sedikit itu Abang Sof. Abang Sof itu orang multi talent gitu. Jadi melukis bisa, dengan apa bisa, nah itu Abang gitu. Jadi Ais kenal Abang itu di situ. Di situ mulai baru pertama masuk kuliah terinspirasi, bilang, ada orang yang ke politisi bisa, ke sastrawan bisa, begitu. Tapi melukis juga bisa begitu. Yang saya tahu Guru Her itu dulu juga tahu melukis Abang. Tapi ketika kuliah masuk sosiologi, ya dikenal sebagai sosiolog Maluku Utara, tapi melukis kurang Abang. Tapi Abang bisa konsisten terhadap itu semua begitu. Mungkin orang bisa tahu rekam jejak bagaimana sih Abang itu bisa tahu melukis gitu. Melukis. Selain itu ya latar belakang Abang saat kuliah begitu. Kan orang akan penasaran nih, Abang nih dulu kuliah apa begitu. Yang Ais tahu Abang dulu ambil apa sistem perkapalan kalau tidak salah. Teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Mungkin Abang bisa cerita sedikit Abang latar belakang soal itu, kenapa bisa ini, bisa itu gitu. Iya, jadi mangkali kalau yang multi talent orang bilang yang menggumuli lebih dari satu katakanlah minat itu sebenarnya juga kurang bagus. Kurang bagusnya karena resikonya memang terfokus. Tetapi karena secara pribadi mungkin juga banyak orang teman-teman di luar sana yang termasuk juga teman-teman di Jalamalut ini tipe orang yang kalau suka satu barang, meminati satu hal itu ingin mendalami, ingin tahu dia bisa beluk gitu. Jadi tidak sekedar dia praktiknya, tapi sampai ke hal-hal yang mendukung, yang melingkupi itu. Ketorang ingin dalami lah gitu. Jadi memang ada sebenarnya belum sampai pelukis, tapi kalau bisa melukis sedikit atau sedikit bisa melukis, itu oke gitu. Itu sebenarnya dilakukan sejak SD bahkan. SD. Jadi ada satu tantangan sebenarnya yang menginspirasi saya waktu kanak-kanak, masih anak-anak itu kan zaman-zaman itu kalender yang gambar-gambar pahlawan itu. Saya itu setengah mati. Lalu tuntutan itu karena saya sekolah di MIS Madrasah Ibtidaiyah swasta.
Lalu alat-alat peraga yang model-model begitu kan kurang tuh. Jadi satu waktu kan di rumah itu ada kalender, ada Imam Bonjol, sudah pahlawan-pahlawan nasional lah. Lalu kalau saya pulang sekolah atau waktu senggang, saya aja kasih turun kalender itu saya coba lukis ulang. Tentu dengan media yang sedikit lebih besar. Saya melukisnya di karton Manila. Begitu. Lalu saya anggap ada satu berkah itu karena ketika saya ada asik-asik sibuk-sibuk, pokoknya bikin hapus gitu. Lalu ada saya saudara perempuan kakak yang juga petangan boleh-boleh begitu juga. Jadi suatu waktu dia kan lukis karena dia di biologi di IPA. Sering ada tugas itu gambar itu fisiologi daun, apa itu struktur daun segala macam itu. Lalu satu waktu saya lihat sketsa, habis itu berapa minggu kemudian dia pakai ada warna. Kalau saya dia pewarna tersama nih saya pewarna. Tuh. Kalau saya pewarna kan pensil warna. Ini warna apa ini? C itu warna bagaimana itu? Oh ini watercolor. Itu yang bagaimana? Jadi itu saat SD. Lalu saya coba mengenali itu. Saya boleh coba? Iya. Jadi ya sudah. Lalu dari sekian gambar yang saya anggap sedikit mendekati itu, yang lukisan yang di kalender itu Soekarno. Lalu saya coba warnai Soekarno itu begitu. Ya, coba warnai. Lalu di rumah dulu kan ada kios, ada kaca. Saya coba tempel itu di salah satu kaca di lemari-lemari. Tambah jual itu. Bikin DP bingkai. Belum ya, saya taruh di dalam supaya dia itu borus. Saya lihat terus, begitu. Saya belum memahami itu perspektif, saya belum memahami itu pencahayaan. Cuma saya mau lihat sih. Di gambar sana di bagian-bagian sini putih-putih, kenapa itu? Dia bagian-bagian di sini agak ini di bawah mata mesti begini gitu. Gradasinya itu. Nah iya, gradasi segala macam itu penonjolan untuk efek perspektifnya itu. Lalu coba lihat. Lalu nanti kalau belum puas saya perbaiki lagi, Oke. Jadi begitu saya mulai mengenal watercolor itu kira-kira barang ada 2-3 bulan. Itu karena kampung itu dapat juara lomba desa nasional. Lalu kemudian hadiah itu termasuk ada semacam pendampingan atau apa sekarang istilahnya itu. Jadi dari Kementerian Perindustrian itu mengirim sejumlah ahli lah untuk datang bikin pendampingan untuk kerajinan. Jadi anyaman itu dorang coba produksi dia dalam skala yang lebih besar, lalu kemudian juga dengan desain-desain yang lebih bagus lah. Lalu tentu saja ada satu paketnya pewarnaan. Lalu itu orang Bali. Jadi kebetulan dia tinggal di rumah orang Bali. Jadi tinggal di rumah. Terus sering-sering kalau saya ada aktivitas dia sampai dia dekat kemari belum begitu. Lalu mungkin saya di sekitar usia kelas 4 SD itu. Kelas 4 mau naik kelas 5 itu saya dapat dari beliau itu soal bagaimana teknik mencampur warna. Jadi dia sempilah ambil watercolor, ini merah, ini biru, kan? Terus kemudian ini kuning, ini warna dasar, ini warna-warna primer. Lalu ada putih, ada hitam, ini warna dasar. Nah, semua warna terbentuk dari 5 warna ini. Dari 3 warna itu. Dari 3 warna utama tadi. Itu. Lalu dia bikin segitiganya, contoh. Nah, jadi kayak itu. Jadi gambar ini contoh ini merah, biru, kuning. Merah, kuning jadi oranye, gitu kan? Iya. Lalu kemudian merah, biru jadi ungu. Dan seterusnya. Dia bikin segitiganya.
Nah ini warna dasar, putih hitam. Ini warna yang hanya kalau kasih tadi dia gradasi, dia tambah terang atau tambah gelap. Begitu. Jadi kalau kasih ke biru, biru muda, kalau putih dan seterusnya. Oke. Jadi dari situ kemudian saya lebih bergiat. Setelah Soekarno saya coba lagi bikin. Soekarno itu kan watercolor kan tidak bisa hapus-hapus tuh. Itu mesti gambar ulang lagi, warnai ulang begitu. Terus dengan apa semacam satu kemajuan itu karena misalnya saya sudah bingung ini sebenarnya warna apa ini antara warna misalnya warna kulit yang sawo matang itu coklat begini oke itu langsung saya ini itu kalau pakai merah tambah kuning saya coba dulu begitu terus kalau merah hitam jadi coklat gitu kan kalau coklat dia cenderung lari ke kuning saya tambah kuning sedikit itu lalu sudah akhirnya ada beberapa gambar yang selesai lalu kemudian zaman itu kan belum ada bingkai-bingkai yang begini jadi akhirnya kita harus jepit dia GP dia pakai kuligaba GP pakai kuligaba Ika pakai nilon begitu baru gantung di gitu jadi di ruang kelas saya itu dinding-dindingnya taruh gambar-gambar yang saya hasil karya itu suatu kebanggaan yang SD begitu jadi sudah mengikuti beberapa lomba-lomba lah gitu beberapa lomba cuman memang itu tadi apa namanya lebih kesenangan ketimbang itu lalu hal lain itu kan saudara-saudara perempuan saya zaman-zamannya itu kan dong suka majalah remaja itu Anita Cemerlang. Anita Cemerlang itu kan bagus-bagus. Ada cerpen, ada yang ilustrasinya bagus-bagus gambar. Orang membangun ilustrasi yang sesuai dengan cerita dalam cerpen itu lalu itu jadi saya kesenangan jadi kalau saya pulang sekolah masih belum bisa main karena masih panas-panas begitu. Setelah makan masih panas, tunggu sombar-sombar sedikit, matahari dingin sedikit. Itu saya terus kemudian gambar ulang itu. Jadi saya buku gambar itu ada beberapa yang DPIC itu pokoknya ini Anita Cemerlang gambar-gambar terbaik. Ini gambar ini bagus, ini halus, detail dia bagus itu. Saya gambar ulang. Cari DP detail itu Bang ya? Iya, yang bagus-bagus itu. Saya bisa ingat tuh ada Agus yang gambar, ada Suryadi itu gambar-gambarnya bagus-bagus. Saya coba kalau sekarang mungkin istilah-istilah kerennya kafir lah begitu. Saya coba bikin misalnya dengan ukuran yang lebih besar. Buku gambar yang besar itu. Saya gambar satu selesai gitu. Saya bongkar lagi nanti Cemerlang, saya baca-baca cerpennya, saya lihat gambar, ini bagus gambarnya. Itu saya tandai, saya lipat. Ada waktu saya gambar-gambar gitu. Sampai mungkin ada beberapa buku lah begitu. Ya buku gambar itu yang bisa kita orang berhasil gambar begitu. Jadi memang itu satu bagian sebenarnya yang agak bagaimana ya. Tara sampai ini tapi kemudian itu membantulah kita orang untuk kemudian bisa ada kepekaan mungkin di soal warna, soal komposisi kan gitu kan. Itu benar-benar dari bawah gitu. Terus juga paling bantu-bantu apa gitu kalau ya gambar-gambar di apa gapura-gapura gitu. Okay. Jadi atau mencoba bantu misalnya semacam saran-saran untuk tata sekolah misalnya ketika sekolah itu ikut lomba sekolah dan ada bisa juara provinsi gitu. Gara-gara memang saya dan teman-teman suka karena kalau dia hadiah katanya band. Ya, alat musik. Jadi kalau dapat juara satu dapat alat musik gitu. Itu ada drum, ada gitar, semua lengkap. Jadi gitar itu ada tiga gitar, terus ada drum, ada tam-tam segala macam itu.
Lalu itu sisi lain lagi, saya juga suka satu itu lagi, musik itu. Jadi sudah kalau gitu tong garap mari. Tong garap. Dari sekolah itu kebetulan di Paceda. Tapi itu sudah saya sudah di bangku kuliah. Itu tong garap coba, isi waktu libur tong garap ini. Lalu saya coba sarankan bagaimana kalau sekolah itu orang bikin jadi taman-taman yang ada tema-tema pahlawan. Memang dia terrelevan sudah zaman itu. Saya bayangkan bahwa dari dulu-dulu kong mau cuma tulis itu pelang-pelang potong papan sepangga ini berkebet 5K, 6K. Oh, saya. Ya kan? Ya kan? Tulisannya. Dia visualnya terkuat gitu. Terada kesan begitu. Bagaimana kalau tuan coba gambar pahlawan di situ? Tapi dia bisa belah ada ruang, ada space yang kita tulis itu, pesan-pesan untuk kebersihan, keindahan apa segala macam. Lalu misalnya kalau zaman dulu kan sekolah kan cenderung bentuknya L, ya kan tuh? L. Sudah kita bikin dia bagi 3 misalnya atau bagi 4. Nanti di setiap taman itu tentang misalnya kalau di sini ini Patimura, ya kan? Nanti di sini Kristina Marta Tiahohu, dan di sini Sultan Nuku, contoh gitu. Atau bikin 3 space, atau bikin begitu. Dan sesuatu yang simpel, tapi ternyata itu yang sederhana itu justru dia jadi daya tarik dan sekolah itu juara begitu. Jadi dapat alat musik. Dapat alat musik. Jadi zaman-zaman itu kalau Tompi mau cari gitar itu kopinya setengah mati toh. Jadi abang kan juga tahu main alat musik. Itulah. Nah, apakah itu ini melukis duluan ataukah musik duluan? Melukis. Melukis duluan. Jadi melukis itu lebih tua lah begitu. Jadi mungkin setelah melukis itu masuk ke berikutnya ke sastra barangkali. Lebih ke ini keterlibatan di orang bilang jangan dulu kan ada drama-drama, main drama. Dari kanak-kanak sering main drama atau kakak-kakak. Kebetulan justru yang hebat-hebat baca-baca puisi ada saya kakak. Ada kakak perempuan satu itu dia zaman-zaman dulu kan deklamasi. Dari saudara perempuan dia power bagus dan justru itu yang ajar-ajar saya untuk mau baca puisi. Berarti lebih banyak menginspirasi itu dari abang PKK perempuan itu. Tapi dia lebih baca, dia sudah baca. Sekarang kan melukis juga dia. Dari melukis juga terinspirasi. Terada. Kalau melukis satu lagi. Oh, oke. Dia melukis satu lagi begitu. Berarti ada gen ya abangnya? Itu dia susah dilacak gitu. Karena sering bahasa itu begini. Saya bapak kan orang bilang kalau di kampung bilang lebih senang ke yang juguru-juguru behal. Oh, saya. Begitu lalu tertahu di generasi keberapa begitu ada riwayat dalam keluarga atau orang yang mungkin menyukai atau seperti itu. Tapi kalau mama kan kebetulan dari Jawa mama kan asalnya orang Jawa, makanya paling mungkin dari situ karena saya lihat ada senang-senang menyulam, senang-senang apa dulu ada kerajaan-kerajaan ini bikin taflak-taflak yang rajut-rajut taflak itu lalu. Iya. Terus kemudian juga ada kristik-kristik zaman-zaman itu. Itu senang. Terus kemudian secara umum lebih telaten lah waktu di tata ini tata itu segala macam. Nah mungkin dari situ tahu ada juga yang kita belum tahu gitu tapi bahwa yang seperti itu muncul. Jadi secara otodidak ya abangnya semua dari musik otodidak. Jadi abang kan yang Ais tahu abang itu memang hobi untuk mengarsipkan hal-hal macam begitu. Jadi mungkin abang arsip itu gambar pertama masih ada kata ada? Nah itu agak susah itu. Agak susah. Tapi Ais lihat di rumah juga ada ukuran berapa tuh gambar kuda itu abang yang gambar tuh? Oh iya. Ada berapa ya gambar. Tapi beberapa gambar yang katakanlah di
sekitar 80-an atau di awal-awal 90-an gitu. Sampai 95 lah. Itu masih ada. Begitu. Jadi di dulu tahun 95 kan 50 tahun Indonesia merdeka. Nah, di kampung itu kebetulan ada Kirap Remaja dulu, masih ingat Kirap Remaja? Kirap Remaja. Proyeknya Mbak Tutut itu, Kirap Remaja Nasional. Tahun 90-an. Layangnya? 80-an. Oke. 80-an ya? Sampai 90-an itu dia menghilang bersama limpasan reformasi sudah begitu. Tapi nah itu satu konsep yang oleh Mbak Tutut, ada yayasannya Mbak Tutut yang coba garap macam pertukaran pemuda, pertukaran pelajar. Ya. Jadi nanti pelajar-pelajar terseleksi dari sekian provinsi akan dikumpul, lalu kemudian kenapa dibilang Kirap Remaja? Kan dong dari satu provinsi ke provinsi lain, dari itu pilih misalnya kalau di Maluku di mana itu kabupaten mana, gitu kan? Nanti tahun berikut lagi di mana lagi. Jadi masih 27 provinsi kalau tersalah waktu itu, dorong sampai semua. Nah, jadi di tahun itu pas 50 tahun Indonesia merdeka kan gegap luar biasa rame. Terus bersamaan dengan Kirap Remaja dan itu terkumpul sampai kampung. Begitu. Jadi tantangan itu, tuh musik kasih rapi-rapi kampung, dekor dia bagaimana gitu, lalu ya sudah, tunggu kasih ide lagi, gitu. Bagaimana kalau tong siapkan gerbang masuk itu, kalau selama ini kan paling orang bikin batang-batang kelapa, habis itu so paling hebat dong bagai bambu kondong atau itu. Nanti bambu begini dong gantung susiru begitu kan tuh. 1708 1945 gitu. Lalu coba tuh rubah gitu. Jadi tong gambar yang atau persiapkan dia yang kelihatan sedikit lebih ini. Lalu sudah saya saran kalau itu tong gambar bagaimana kalau 50 tahun Indonesia merdeka itu diwakili oleh sosok Pak Harto. Gitu. Jadi dulu Pak Harto itu gambar yang bagus kan di padi, hamparan padi. Pakai tolu. Iya, bukan yang ada satu gambar bagus kalau layang pasti masih ingat itu. Ada padi begini, baru itu ada safari biru tangan pendek begini, ya kan rapi sekali baru senyum khas itu. Senyum khas itu. Itu tema-tema swasembada yang atau sembada. Kalau ada yang lain-lainnya itu pakai tolu. Tapi satu itu yang memang kelihatan elegan karena itu gambar-gambar itu hampir mau menjadi ikon, untuk semua promosi. Nah, jadi sebelah keturang gambar itu. Gambar Pak Harto. Besar, cukup besar. Terus sebelahnya spirit perjuangan, keturang pakai covernya buku dulu merebut kota perjuangan. Ada laki-laki kekar dengan baju-baju tata robe begini berpegang bambu runcing tancap di tanah. Ada bendera merah putih berkibar. Gambar itu dan itu Mbak Tutut apresiasi itu gambar itu. Ada yang juga gambar apa? Lepas dari rantai. Iya, ada lepas rantai itu. Tema-tema kemerdekaan. Ya kita gambar itu. Dengan keadaan yang itu, setong olah yang ada di sekitar situ saja. Lalu nanti di salah satu simpang jalan kita bikin tugu. Begitu. Tugu juga sebenarnya cuma untuk kebutuhan itu, jadi bikin kerangka dari kayu, lalu kemudian dia dinding-dinding itu cuma pakai seng gulung karena zaman-zaman itu kan media yang paling mudah dibentuk kan triplex, cuma tako kalau hujan panas kan dia betul pakai seng gulung, lalu bikin taman-taman pojok di Sarlodia di hook sebelah begitu. Kotoran gambar Soekarno Hatta baca proklamasi, lalu kotoran rekam manual itu proklamasi. Waktu saya papa masih ada, tambah apa pituan, papa baca proklamasi tong rekam. Jadi itu rekam bertong olah di tape 2 pintu, toh olah rekam double sampai dulu apa? Rekam suara bang. Rekam suara. Pita 60, pita kan begitu zaman dulu tuh. Kita proklamasi, kita sampai habis
istirahat sedikit, proklamasi gitu. Sampai muka belakang sudah. Jadi di jam-jam tertentu itu kita putar itu. Putar jadi. Putar di tugu itu. Saya. Putar proklamasi itu. Terus speaker apa kan simpan dalam tugu itu kong. Begitu. Kalau lagi rame-rame, tonton putar proklamasi. Ayo bertong gitu. Minta instrumen lagu-lagu perjuangan zaman-zaman itu urus-urus yang begitu tuh berjuang. Kan tuh ke RRI, ke apa? Kantor penerangan zaman-zaman itu tuh. Kantor penerangan. Puspenmas baku minta dong pe itu master itu baru mesti pergi rekam dia baru boleh bawa pulang. Jadi banyak warna-warni sebenarnya yang orang itu pokoknya bahwa ide-ide kreatif itu memang dia tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan juga bagaimana tanggapan ketorang terhadap tantangan-tantangan dan saya kemauan ketorang untuk bisa mengadakan satu barang begitu yang mengesankan atau setidaknya bisa menginspirasi orang-orang dan memang itu dari dulu gitu. Saya penasaran karena memang rata-rata orang di Maluku Utara ada beberapa kampung yang memang lahir orang-orangnya belajar tentang itu autodidak Bang. Yeah. Rata-rata hampir sama. Juga ada di Dufa-Dufa dengan Dufa-Dufa Tobelo itu kan rata-rata memang orang Tidore di situ. Dan ada beberapa itu jago melukis. Ada yang kaligrafi, ada yang memang bukan kaligrafi tapi rata-rata itu ada yang belajar autodidak gitu. Yeah. Termasuk saya PKK, sekarang dia sudah main airbrush, motor. Dulu orang suka sablon-sablon, terinspirasi dari beberapa orang-orang yang memang belajar autodidak. Tidore juga saya lihat ada beberapa anak muda yang orang muda yang masih sampai sekarang lukis-lukis. Ini luar biasa. Nah, Abang, saya ingin tahu soal Abang juga salah satu dalam catatan orang menulis di Jala Malut maupun Cermat di media grupnya Cermat, media grupnya Jala Malut itu, Abang adalah salah satu tokoh muda pada pasca pemekaran Maluku Utara gitu. Pemekaran Maluku Utara pindah dari Maluku ke Maluku Utara. Mungkin Abang bisa cerita sedikit sampai tiba-tiba lahirnya apakah independensia itu yang sekarang nih. Itu kan teman-teman mahasiswa semua mengurus itu. Mungkin Abang bisa cerita singkat sedikit tentang pasca itu, terus Abang juga pulang untuk mendirikan independensia itu dan sampai sekarang masih eksis begitu. Jadi memang karena itu tadi beberapa yang termasuk tidak kesampaian ataupun kemudian juga tidak fokus. Itu kan dulu kan saya kuliah di perkapalan, teknik perkapalan di Ambon. Lalu masuk HMI-nya di sana, terus Batamang dengan Bang Her itu dan lain-lain. Bang Her menggerakkan ketorang untuk coba bentuk forum studi lah di sana. Lalu ketorang bikin forum studi, klub kajian lah begitu. Udah jalan di sana. Lalu ide jadi berkembang, ada grup yang namanya Kalam dan Fikir. Lalu nanti ketorang mesti bikin beberapa serambi. Serambi itu kira-kira semacam limited group begitu, grup-grup kecil, kelompok-kelompok kajian kecil yang lebih fokus mendalami suatu tema-tema tertentu begitu. Jadi misalnya ada serambi yang ketorang diskusi tentang pemikiran Islam. Lalu mungkin di situ kajian-kajiannya tong baca itu ulumul Quran atau tong baca itu apa namanya Syekh Hasan Nasar segala macam. Ya tema-tema yang begitulah. Lalu mungkin ada serambi yang lebih ke sosiologi itu, oke. Jadi ada singkat cerita, saya aja pindah ke Ternate tahun 94. 94 akhir saya pindah ke Ternate, lalu ada beberapa masih sedikit kelompok studi itu, dan seingat saya waktu itu yang benar-benar eksis itu dong Bang Darsis dan Bang Sahajib gitu ya, Bina begitu. Jadi ya di
anggota-anggota itu Supriyanto, ada berapa lah itu. An-Nahal namanya. Nahal saya. An-Nahal. Itu juga tua. Itu studi klub yang tua, kelompok yang selama. Kalau tidak salah diinisiator oleh Bang Dases. Iya, itu DP punggawanya Pak Bang Darsis Huma, Bang Haji Rafideso. Sudah. Lalu saya style kan lebih mau menciptakan atmosfer itu, apa dia nama yang pas, atmosfer sudah. Jadi di mana semua orang dengan latar belakang yang ini, misalnya yang hebat sekali dan yang setengah hebat, yang kurang hebat, itu boleh baku dapat di satu tempat belajar sama-sama dan dong merasa bahwa dong yang hebat tidak merasa hebat, yang terhebat juga termindir begitu. Saya lebih senang begitu daripada tong duduk serius-serius kemudian maut-maut begitu ketong ngurus itu ketong baku bolengkar buku-buku tong mitara mengerti habis itu ketong mengerti tong tahu bikin apa saya kurang ya saya lebih senang itu menyelamatkan orang. Saya berharap bahwa dengan begitu akan ada satu lingkungan pembelajaran itu yang luas begitu. Jadi nanti orang-orang ini bergaul dong terasa begitu, terasa bahwa sebenarnya pergaulan ini pergaulan yang tersekat ini adalah satu lingkungan belajar yang dimana karena orang-orang yang eksis atau yang unggul yang apa dipanggil istilah lah gitu, status sosial tinggi dan lain-lain, datang di tempat saya dengan segala kebersahajaan, dong sederhana. Karena dong belajar yang paling penting dari orang adalah tetap rendah hati, itu dong sukses menurut saya begitu. Orang-orang hebat yang tetap rendah hati itu pencapaian penting, kan gitu. Lalu nanti orang-orang yang sebenarnya tak ada alasan untuk dong minder. Ini cuma dong karena tak ada kesempatan saja. Atau dong kerja kurang giat, atau dong belajar kurang giat. Begitu. Potensinya sama. Dong masalah itu sebenarnya kan dong belum terlalu serius, belum terlalu sungguh-sungguh. Coba ini gas sedikit. Begitu. Untuk bisa naik kelas lah gitu. Jadi orang yang sudah di atas harus rela turun gitu. Bersedia turun supaya orang yang di bawah jangan dusuk terlalu jauh. Nah, ruang ini, atmosfer ini yang sebenarnya itu menjadi misi penting saya untuk membangun itu, sehingga di mana saja kalau beberapa saya itu mau boleh ini siapa itu heran karena dong ini bisa dapat, bisa cair, bisa ini, bisa cerita, bisa duduk ngopi-ngopi sama-sama dan masing-masing orang dengan keadaannya itu ada pada posisi yang mampu menghayati dong keadaan, gitu. Satu dong mampu menghayati bahwa dalam tanda kutip itu bahasa pendeknya tahu diri lah, masing-masing tahu diri dan cara hebat untuk tahu diri itu kan terboleh bikin diri, ya kan? Cara yang hebat. Nah, tadi di bawah saya juga cerita. Jadi sebenarnya hidup ini ujaran-ujaran yang beberapa yang tuan dengar-dengar tuh mesti review dia ulang bisa. Contoh misalnya keberagaman. Menurut saya keberagaman itu kan keragaman kon dia jadi tambah kesana lagi kondisi jadi bagaimana dia tambah abstrak. Hal yang paling penting sebenarnya itu ketorang belajar dan menyadari bahwa ketorang pada dasarnya berbeda. Berbeda itu kodrat. Saya pekuliah galap, Ais pekuliah putih. Itu kodrat. Tong mau analisa bagaimana kok? Tong bolengkar buku sampai satu ternate habis, tak bisa menyelesaikan. Saya terakhir mungkin bisa putih. Begitu. Ais galap gampang, berjemur saja. Tapi saya untuk putih itu diproses rumit. Tapi yang penting di sini kan bahwa Ais mempersoalkan bahwa hitam itu payah. Atau begitu kan? Terus saya juga rokok mereka akan hitam ke putih kah? Ini bukan urusan. Gitu. Kan saya minta. Saya juga merasa minder bahwa ini. Karena ini atribut-atribut simbolik dan bahkan sesuatu yang memang kodrati dan terus perdebatkan. Jadi yang jadi soal itu karena ketorang mau pura-pura gitu, padahal tong iri lagi, tong dengki lagi gitu. Tong makan puji lagi, tapi tong pura-pura santun. Ya semua orang bersandiwara karena hidup dalam eufemisme tadi, gaya-gaya keberagaman apa. Saya bahkan di beberapa kesempatan saya ingin mengujar teman-teman ini ketorang sekarang ini harus ada paradigma baru yang ketong bahwa ketorang harus mencintai perbedaan itu, begitu. Dan caranya adalah tong mengerti bahwa tong berbeda. Jadi karena tong berbeda, ada yang berjalan jauh,
ada yang masih cari-cari jalan, ada yang bingung terdapat jalan. Ini kan berbeda. Ya kan? Tetapi kalau yang jadi soal itu kan, apakah ngoni yang sebuah jalan jauh itu ngoni mau berhenti sedikit lalu di belakang, dong Ais di mana? Begitu. Dia sudah sampai di mana? Gitu. Jangan sampai dong hilang jalan. Begitu. Berarti kan ngoni ini jangan terlalu laju. Boleh tapi ngoni mau jalan yang spion barang ampa begitu. Soalnya dia gini. Kalau ngoni mau jalan terus tapi ada spion dan dia lihat, dia sudah di mana gitu. Nah itu yang tera miliki. Jadi akhirnya ruang sosial ketorang itu banyak sandiwara, foya-foya tipis nih, foya-foya tebal, masa mau tahu. Tidak ada ketulusan itu, karena orang misalnya bahwa tong bisa begini bahwa si A gitu dengan keberadaannya, apakah kesempatan dia untuk ke sekolah atau peluang-peluang yang terbuka bagi dia berjalan hidup, dia rezeki, jalan rezekinya memungkinkan dia untuk semapan. Lalu yang lain termapan, itu berbeda. Tidak bisa menyebutnya bahwa itu hasanah, bukan hasanah. Di dalamnya ada potensi dan ada problem. Ya. Supaya problem itu bisa terkikis sedemikian rupa dan tong pandang sebagai potensi, maka ini kan orang harus mengerti. Di sini yang kurang tidak boleh merasa minder. Dia kan harus mencari bagaimana cara ada kesempatan dia untuk bisa maju secara orang bilang dengan jalan lurus begitu. Dan selain itu juga di sisi yang lain, dorong-dorong yang so eksis itu juga tidak boleh sekapar. Semua berbahagia bahwa sebenarnya dia kiat-kiat ini, gitu kan? Nah, jadi jangan ketong bahwa segala hal ketong bilang ini hasanah tope keragaman, nah gitu. Sampai ke budaya, sampai ke apapun, saya kira dari ruang-ruang ketorang berkomunikasi segala macam itu, ruang-ruang perjumpaan itu memang harus diisi dengan latihan-latihan ketorang untuk menghikmati, ketorang menghayati itu perbedaan. Menurut saya kalau ketong mau samarkan dia sebagai keragaman bahwa itu memang sebegitu sudah, memang sebegitu sudah. Selama ini ketong akan begini-begini sudah, gitu. Jadi apa namanya, ketorang akan mungkin bisa sampai di sinergi itu kalau ketong tertahu bahwa seberapa luas konfigurasinya. Dan konfigurasi itu perbedaan. Bahwa kalau ketorang mau ingin tadi cerita warna tadi, ya kan? Cerita warna. Ada biru, ada kuning, dan biru dan kuning itu berbeda, ya kan? Ketika ruang perjumpaan itu diciptakan secara kondusif, atmosfernya bagus, maka dia jadi 3 warna. Karena biru dan kuning melahirkan hijau. Dengan begitu, itu sinergi, gitu. Merah dan kuning ketemu dan melahirkan warna baru yang namanya hijau. Warna itu bukan kompromi, bukan kamuflase. Kompromi kadang-kadang kalau tidak dikemas baik-baik jadi kamuflase. Itu sesuatu yang jujur. Karena apa? Kodrat biru ketemu dengan kodrat kuning itu melahirkan hijau. Itu kodrat. Orang yang mempertemukan itu, dia menghayati benar bahwa ada biru dan ada kuning. Begitu. Ada esensi. Berarti ada gagasan abang untuk melahirkan independensia itu dasarnya itu ya? Dasarnya dari itu. Karena dulu organisasinya ada yang sekat-sekat, ada yang abangan gitu ya? Ya, ada ya, kurang lebih begitu. Terus juga yang terlalu serius. Saya mau ingin coba bikin dia ketat memang, kurikulumnya ada dibikin dia schedule-nya begitu. Tapi saya coba ramu dia dalam beberapa kelas yang berbeda gitu, bikin ya itu tanpa sadar. Jadi nanti di waktu-waktu tertentu saya menggiring orang-orang yang katakanlah mungkin bacaannya sebagus, wacananya juga so lebih ini, tapi saya bikin forum yang sederhana di bawah. Dan dorang mesti ke sana. Jadi orang sadar bahwa itu ada menciptakan ruang kelas, tapi dong sadar bahwa dorang itu di kelas-kelasnya. Iya. Tapi itu hanya metodenya saja. Jadi misalnya saya bikin kali ini orang begitu. Yang saya memang kalau serius dalam sedikit-sedikit coba dramatisir dia, nah itu saya gak ahli sedikit lah begitu. Saya kondisikan, misalnya ada teman-teman yang kurang terlalu suka begitu. Diskusi serius, mau ini, mau membaca, mau apa, mau menulis, begitu. Dorang mungkin cuma lebih senang yang bercerita, kasih motivasi, ya gitu, dan suasana yang ringan-ringan begini. Jadi, ketua kan
yang tahu budusu ini kan bukan latihan macam orang baris berbaris ke musik formal kan yang tahu mau kan orang menghayati gitu. Dia berjiwa itu ada dia sedikit jiwai lo, kemudian dia ini berkembang lah. Nanti dia cari jalan sendiri. Kalau dia ketemu secara otomatis dia akan cari jalan. Saya mau pergi bergabung yang mana ini? Saya mau bergabung yang mana? Gitu kan gitu. Yang terada ini kan tong pancing dorang supaya dong potensi itu muncul. Menyelamatkan orang yang minder-minder tadi. Itu. Jadi kan katakanlah ada teman-teman yang cenderung rurang-rurang, lebih senang hura-hura, lebih senang leger-leger, gitu. Terus 1-2 juga masih sedikit miras-miras. Saya juga punya program dengan orang. Bagaimana saya approach pada orang, bikin pendekatan-pendekatan yang tak pernah menggurui. Sudah saya mampir bercerita kakak dan orang habis. Lalu, ya rabai mau bikin apa? Kelompok. Mau ini kayaknya itu kan tulis apa itu? Rabai mau bikin kelompok itu sudah, gitu. Lalu kata orang totok, udah bikin kos itu kan kos kan totok. Mari tembik gimana? Sablon totok tuh. Tom pergi semua balik kata bikin. Nah, bikin kos ini gagal. Begitu. Sudah. Simbolik tuh. Tapi dong, setidak-tidaknya kan orang tahu, orang yang 11 orang, 12 orang ini orang grup. Gitu. Dan merasa ada orientasi ke komunitas lah kira-kira begitu kalau sekarang. Lalu nanti dia berjalan, kalau sering kumpul-kumpul, Labai itu bikin begini. Tapi jangan sama dengan yang begini. Tong acara-acara saja tong goreng pisah. Habis itu nanti tong undang yang kakak-kakak yang ini. Toh, nanti saya bilang orang, ya udah datang. Ya tong goreng pisah, ngopi-ngopi baru datang. Tuh bisa sama tong ada tanya-tanya. Toh, bagaimana nih kuliah ini bagaimana? Saya coba giring orang pelan-pelan ke hal-hal yang begitu. Jadi dong tidak tiba-tiba kotoran paksakan tuh bikin lompatan yang begitu. Jadi begitu juga yang katakan itu dia lihat kelihatan dari interaksi sehari-hari bahwa ini sudah sepertinya mungkin di SMA atau apa itu dia lingkungan keluarga atau apa ada dia mengakses bacaan-bacaan yang sudah bagus atau bergaulannya itu. Dan juga tidak merasa bahwa orang itu macam satu segmen tersendiri begitu. Kelompok yang begitu. Dong sih, tong aja pulang kemari. Karena kalau cara begitu dong kemari ketemu yang di sini, yang sini nyaman. Dong balik ke sana yang sini 1-2 balik ke sana. Ya. Awal-awalnya dong bingung, mau bikin apa dia? Mau bikin apa? Mau duduk serius macam ini gitu. Tapi karena di situ ke bawah yang koneksi kan antar personal. Gitu. Orang nyaman kan. Ya, sudah. Itu kira-kira yang sejauh ini saya. Lalu kemudian bikinlah independensia itu. Di bawahnya juga tadi mengadopsi semangat di Ambon itu ada berapa, kalau istilah Bang Herman itu serambi, di sini saya terdapat istilah. Pokoknya saya ada grup-grup lah, ada grup ini, ada grup itu, gitu. Ada diskusi-diskusi yang mendalam, kita orang bikin mungkin 1 minggu 3 kali, gitu. Beda buku, ada begitu. Lalu yang lain-lain itu 1 minggu 2 kali. Lalu ada yang kelas paling tadi yang teman-teman yang baru tong pancing-pancing sudah bersemangat itu 1 minggu 1 kali lah cukup. Alhamdulillah itu eksis sampai sekarang. Alhamdulillah sudah punya perpustakaan yang representatif, gedung 2 lantai dulu. Sekarang sudah lebih canggih lah yang generasi milenial urus kan lebih canggih. Kalau dulu orang kan ada kursus bahasa Inggris lagi. Kursus bahasa Inggris dong kelas-kelas itu sangat intens. Hampir setiap mungkin 1 minggu 2 minggu tak apa. Waktu itu sebelum pandemi kopi sastra itu ya abangnya. Kopi sastra. Minum abang? Iya. Ini terasa abang ada sekitar 100 lebih yang nonton Torang Live. Karena dia 90, habis itu 100 lebih. Pokoknya dia angka-angka itu. Dan ada yang boleh bertanya ke terada. Ada yang dari Halbar, ada yang dari Tidore menonton Om Nyong, panggil Om Nyong. Nah ini sebenarnya luar biasa. Abang ternyata dari perjalanan abang itu orang di sini yang zaman-zaman sekarang baru kenal soal kolaborasi, sinergi, ternyata abang sudah lakukan dulu gitu. Sudah lakukan beberapa dengan metode yang agak berbeda. AS juga
rasa sendiri apa yang abang sampaikan itu di generasi sekarang yang mengurus independensia juga masih tetap menerapkan abang PID itu gitu. Nah, ada beberapa yang memang alhamdulillah studinya lancar luar biasa dan itu berawal dari anak-anak leger sama dengan saya dulu gitu. Dan orang lahir dari independensia ini. Ini jadi menarik. Ais juga sampai ingin cari tahu bagaimana berdirinya Piklas dari Lasang ke Pilas. Jadi alumni dari Ambon pulang terus mendirikan beberapa organisasi dan itu bermanfaat untuk generasi-generasi yang berikutnya. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, nah abang itu ada bikin dulu itu dengan beberapa teman-teman abang itu temu sastrawan Indonesia. Oh iya. Setelah itu bikin juga terbaca gitu. Iya. Idenya terbaca itu rata-rata pada momentum bulan puasa ya bang ya? Iya, bulan puasa. Itu bagaimana bang? Idenya itu terbentuk temu sastrawan dulu kapan? Iya, jadi memang ini cerita masuk ke sastra. Sastra juga salah satu yang saya minati. Memang tadi saya singgung sedikit tadi. Ada satu aktivitas yang memang itu sejak tongkrong kanak-kanak itu kita ikuti itu. Jadi sampai nanti remaja saya bahkan justru menjadi pionirnya. Begitu. Jadi karena dilibatkan di masa kanak-kanak itu mungkin di SD kelas 3 begitu. Dari baca-baca deklamasi lalu dikasih peran-peran kecil jadi anak-anak dalam main-main drama itu lalu itu kan sering pindah-pindah itu. Jadi bermain di sini kan cari dana untuk masjid. Mandi di kampung A habis pindah ke kampung B gitu kan. Pentas begitu. Iya, pentasnya begitu. Jadi keturunan kecil-kecil kan kadang mesti berjalan tuh di SMP, SMA, SD. So memang SD so aktif sekali ya. Saya karena kakak-kakak kan bermain juga jadi bawa yang atur-atur kan kakak-kakak juga jadi. Lalu nanti sampai SMP begitu di akhir mungkin kelas 3 SMP ke kelas 1 SMA itu bahkan kita harus bikin semacam komunitas itu atau kelompok lah, perkumpulan yang bina dari umur kotoran sampai ketemu adik-adik yang SMP sampai SD bahkan sampai yang orang bilang masih balita-balita. Jadi itu orang yang muda-muda itu kendalikan itu. Jadi kalau pas libur itu orang kasih dukungan ke saudara-saudara misalnya ada beberapa kampung itu yang dorang cari dana masjid dan orang saya memimpin satu rombongan besar di sana di saat-saat libur dan orang bisa bermain 4 malam. Dia seperti kan mementaskan 4 drama, ya kan? 4 malam itu di satu kampung. Di satu kampung. Ya biasa orang kalau paket-paket yang libur, orang full di satu kampung. Mungkin nanti kalau kan biasa libur kan satu bulan tuh. Orang pasti libur panjang dulu. Jadi kadang kalau balik ada misalnya juga malam-malam dana begitu, malam-malam orang cari-cari dana untuk pembangunan rumah-rumah ibadah misalnya. Jadi kan tuh bermain sampai di Ome, bermain di Gurau Bunga, gitu. Kalau bermain di Tomolo, begitu karena cukup terkenal dari zaman dulu, gitu. Terus juga taruh kira untuk misalnya dana-dana, taruh kira ke kasida, gitu. Jadi nanti di fase di mana kasida tradisional, orang muda transformasi ke kasida modern, kan dapat band tadi alat musik. Oh saya. Begitu dapat alat musik itu orang dan ada binaan saya sering menjuarai lomba-lomba itu. Kalau dana-dana itu orang memang pegang reputasinya dari saya ke kakak sampai sekarang. Itu dari mulai kakak sampai sekarang kakak itu cucu-cucu itu masih dana-dana. Saya. Jadi itu beberapa pelibatan yang sebenarnya. Jadi ada pure itu sastra. Baik bagaimana kesastraannya sendiri dari kaitannya dengan tonil drama itu kemudian
bagaimana puisinya, ya kan, gitu. Lalu pantomim segala macam, sampai ke bagian lainnya musik kan tentu saja. Jadi dia paket ya. Bagian lain kan mesti urus itu, karena yang ada trio, ada vokal grupnya, kan? Oke. Dan jadi tom bersastra sekaligus tom melatih untuk bagaimana mengorganisir itu, tom begitu. Tom bikin perencanaan kira-kira ketong ini tom sumber daya siap kata ada kalau kotoran mau pentas ini atau akan nanti sebentar kendala di kostum. Solusinya bagaimana dan seterusnya. Itu SWOT pada dia itu di zamannya itu mengajak teman-teman diskusi. Jadi kalau misalnya ngoni coba ke sedikit teliti dan ngoni melihat ada gairah yang saya sebut begitu. Jadi ada pencapaian yang tidak biasa itu dalam ya saya boleh bilang itu in group. Sebenarnya kalau mau dilacak itu begitu. Jadi ada saya di situ, ada saya keponakan, ada saya gitu. Yang tidak biasa, berkarakter dalam urusan-urusan itu sebenarnya karena itu tumbuh selama bersama. Saya melakoni itu ketika misalnya ada ponakan Amal Hasanuddin masih balita. Oh, saya. Amal yang de facto itu. Ya de facto itu masih balita. Melihat itu bagaimana pamannya begitu. Itu. Lalu proses pertumbuhannya ketika dia mulai tertarik ke sastra misalnya, ya selain dia belajar di tempat yang lebih luas tentu saja pergaulannya, sering-sering karya-karyanya dikirim tuh, minta saya lihat gitu, saya kasih tanggapan-tanggapan kecil, begitu. Nah, satu hal yang apa namanya menjadi kebiasaan dalam ketorang keluarga itu. Ketorang selalu ingin memberi kesempatan orang untuk bisa menemukan sesuatu yang genuine, yang asli, yang otentik dalam diri. Dan ketorang tidak bakal intervensi. Saya sepanjang ketorang dia itu keponakan kah, kalau kakak lihat orang yang adik-adik berjalan di posisi yang menurut orang baik dan tara keluar dari prinsip-prinsip agama dan kemudian orang tua penasihat-nasihat, ngoni bagi sudah, itu baik, gitu. Dan sampai ngoni menemukan sesuatu yang begitu, ya menurut ngoni baik itu dan dia memberikan nilai, apakah buat ngoni atau ngoni memberikan nilai tambah terhadap praktek itu, cuma itu saja. Jadi yang urusan begitu orang enjoy saja. Dan kalau ada tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan orang baku apresiasi untuk hal seperti itu, itu. Jadi tahun 95 itu independensia itu. Independensia orang bentuk tahun 95, 1 tahun setelah saya di Ternate. Nah, lihat apa tadi isu supaya biar ada aktivitas yang tapi alhamdulillah dari situ ada satu lapis generasi lah yang lahir itu dengan kemauan belajar yang lebih tinggi, dengan lebih serius lah. Mau apa just kalau orang berorganisasi itu tidak sekedar berorganisasi tapi juga ada muatan-muatan gitu, pengetahuan. Ada juga keterampilan-keterampilan yang tadi potensi-potensi di dalam memiliki itu bisa tersalurkan. Lalu nanti ada satu fase lagi ketika ya saya balik ulang seperti saya yang sudah saya lakukan ketika saya di SMP SMA itu. Nah nanti kan ini kan ada orang-orang yang memang ada yang mau tadi datang belajar diskusi menulis apa lagi lalu terus energi lain kan kepemimpinan atau dompe ruang-ruang senda gurau yang kualitatif itu kan justru terbina kalau dong tertarik masuk organisasi. Des kalau yang tertarik masuk organisasi kontong urusan bagaimana? Yang dong yang senang-senang menyanyi ada yang senang-senang lagi yang ke sastra. Nah, sampan juga kata saya wadahi itu dalam sanggar lah waktu itu, bikin komunitas gitu. Ini tersadar abang, ini banyak komentar minta dong mau ingin bertanya abang. Padahal saya bertanyaan semuanya nih bukan menyerang tapi ingin kali karena ini kesempatan dengan abang tuh, kesempatan dengan abang dan orang semua nonton sekitar 100 lebih ini nonton dan ada yang bertanya
ada yang dari Asrul Lemuno, abang kenal ini Oh ya, Asrul Lemuno. Asrul minta pencerahan dari abang, pencerahan. Ini bagaimana cara terbaik untuk membentuk kasih kumpul teman-teman Gane dengan multi karakter dari hobi di pohon seo, leger, kultur, orang tukang baca buku, merangkul kaum tua, sementara anak-anak muda remaja masih ada kendala untuk merangkul. Gimana nih maksudnya? Oh, dia ingin ini Asrul abang, dia memang bola bale Ternate, tapi dia lebih banyak aktif di Gane sebagai DP kampung situ. Jadi mungkin dia ada mau ingin bikin gerakan untuk kumpulkan orang muda dengan orang tua-tua. Sebenarnya kalau lihat dari percakapan Abang Sof tadi, sebenarnya sudah harus terjawab itu Asrul. Harus terjawab. Yang terpenting tadi yang Abang bilang adalah apa yang mau dilakukan sampai orang tua melanggar dompet etika itu pembikin begitu. Iya. Mungkin itu salah satu DP poin. Nah abang, ini kan cuma dekat bulan puasa nih. Apa di pandemi ini apakah tetap ada inisiatif untuk bikin terbaca itu kata Radha? Mungkin abang bisa kisi-kisi sedikit tentang bagaimana sampai bisa forum itu terbentuk. Iya, jadi memang sebenarnya ini kan tadi siasat, jadi ada misalnya ada ruang-ruang baru. Ada lebih banyak ruang-ruang baru yang orang ikhtiarkan untuk menghindari jangan sampai ruang-ruang yang soalnya karena satu dan lain hal begitu. Nah ini kan banyak orang yang ngurus, misalnya independensia, apalagi komunitas-komunitas ini kan. Ini kan aset umat ini, orang cuma bikin lalu nanti kemudian dia kepemimpinan yang kelola itu kan bergantian. Lalu ada soal-soal yang katakanlah misalnya kalau tiba-tiba di satu fase tertentu yang urus itu misalnya kurang bersemangat atau ada sibuk-sibuk kurang fokus gitu. Nah, saya teringin hal-hal seperti itu bisa berdampak kepada gitu. Jadi mestinya kata orang bikin ruang alternatif di mana orang-orang yang misalnya katakanlah keluaran dari sini apa istilah nih? Alumni ke X ke output lah dari ini bisa ketemu dengan siapa, ketemu dengan juga dong sejawat atau segenerasi yang mungkin kelola komunitas-komunitas yang lain. Bersamaan dengan itu dong bisa ketemu lagi dengan PDAD yang masih sementara kelola. Misalnya anak-anak independensia urus Ternate membaca, anak-anak Pilas ke sana urus lagi. Dan ketemu itu tokoh-tokoh Pilas di sana tuh yang dong so sibuk, gitu. Ngoni di sini masih sibuk lagi, dong di sana masih sibuk lagi. Nah, jadi itu saya bilang bahwa mesti ada ruang-ruang seperti itu di mana orang ketemu itu bukan karena sesuatu yang ini tapi karena mau hadir di satu event yang kebetulan event itu mau ada sesuatu yang ketemu minati bersama. Gitu. Saya sering istilahkan itu sebagai golongan darah. Orang-orang yang golongan darah yang mirip. Itu sekali-sekali waktu mesti diuji. Dong bisa buku dapat kata dia. Dong bisa buku dapat kata di event ini. Lalu itu coba dilakukan. Ternate membaca itu. Mencoba. Dan itu 1 minggu lah kurang lebih. Begitu. Kalau memikirkan so lama begitu. Tetapi saya coba mengajak teman-teman untuk mulai serius dia. Gitu kurang lebih 1 minggu lah. Kata orang siap semuanya. Kemudian mulai ketemu dengan beberapa penggiat literasi yang lain gitu. NBCL, ada Pilas, atau kemudian ya literasi jalanan. Oke, kamu nyambung dan kita orang bikin event itu dengan modal yang wallahu alam bisawab begitu, gitu modalnya. Tapi saya kira ide yang matang kemudian juga relasi itu menurut saya modal. Nah saya percaya itu dan balik lagi orang tua tadi pokoknya kalau mau bikin barang yang baik-baik, bikin yang positif, bikin saja sudah kan ada jalan gitu. Jadi bikin saja sudah jalan. Padahal itu cukup serius acaranya. Mengumpulkan orang dalam waktu kurang lebih 1 minggu dengan sewa macam-macam lah. Sarana itu cukup
besar juga. Tapi alhamdulillah itu berjalan sampai dengan perhelatan yang keempat kali ya. Keempat kali. So keempat ya tahun. Iya. So 4 tahun. Kemarin itu karena pandemi kita terus bisa bikin, toh begitu. Mudah-mudahan di new normal ini nanti kita akan coba lagi. Mungkin tentu dengan beberapa penyesuaian. Tapi nanti harapannya dia bisa berjalan di Ramadan kali ini. Lalu kemudian karena biasa di Ramadan kan ada momen nuzul Quran gitu, ada momen nuzul Quran, lalu kotoran coba transformasikan waktu itu, transformasikan semangat nuzul Quran itu perintah ikra itu dengan membaca, menulis, lalu kemudian nanti ada sesi-sesi yang ada sejumlah rangkaian acara lah ya, Kamas itu, jadi dia kegiatan itu sendiri dikasih nama Ternate Membaca tuh. Jadi nanti ada mungkin kajian-kajian atau mau diskusi-diskusi menjelang puasa, menjelang buka puasa itu ada biasa beda-beda buku yang temanya mungkin ke religio, ada tema yang ke sosial budaya, ada tema lagi ke misalnya gerakan-gerakan advokasi dan seterusnya, lalu mungkin juga karya-karya lokal yang ditulis oleh saudara-saudara di Maluku Utara, kan beda. Dan itu kan lebih luas perspektifnya daripada model-model yang sudah lazim, peringatan Isra Mirajnya sudah lazim, monolog, undang satu orang kemari di ceramah, begitu. Kalau nanti Tom pindah lagi di Nujul Quran misalnya 3 hari kemudian di tempat lain, itu mungkin 30% dari materi sama lagi. Nah, Tom pindah lagi lusanya di tempat lain, mungkin 30-40% sama lagi. Ya kan? Itu jadi cerita itu sudah. Nujul Quran itu memang begitu sudah, dia cerita dari dulu. Bahwa porsi itu ya biarlah Depak, biarlah teman-teman remaja masjid, biarlah BKM mengurusi, biarlah ormas-ormas tertentu yang sudah membahankan itu. Kata orang mungkin tadi sekali lagi ciptakan ruang-ruang alternatif yang memungkinkan yang model-model begitu ketemu lagi dengan model-model lain yang lebih ringan, lebih ini, dan kemudian dengan begitu itu tadi sinergi kan tercapai. Karena ada model A, ada model B, dan kita berharap mungkin dinamika itu ada satu posisi dialektika ya, mungkin kan ada antitesa, ada tesa, ada sintesa, terus menerus kira-kira begitu. Pengalaman saya selama terbaca itu forum memang betul-betul untuk bertemukan orang pada gerakan-gerakan literasi, orang-orang semua bertemu di situ. Beberapa teman-teman juga karena ada wadah itu, beberapa teman-teman yang bikin rumah baca misalnya di beberapa daerah itu, orang bisa baku bantu dan baku tahu kondisi, baku kirim buku dan itu dari wadah itu. Mudah-mudahan di pandemi ini Abang Sof dan saya berharap sih sebenarnya wadah itu menggerakkan orang muda yang gerak lagi, bukan cuman Abang Sof sendiri yang berinisiatif, tapi semangat dari Abang Sof ini bisa orang pakai untuk orang yang gerakan itu terbaca. Mungkin harapan Ais itu begitu sih, Abang. Betul. Nah, ini masuk pada yang paling inti. Tapi sebenarnya paling inti tong harus bahas sih, cuman karena Abang pengalaman rekam jejak itu penting tadi, makanya lebih lama di situ. Tapi keren untuk menginspirasi orang belajar dari bagaimana soal semangat, minder itu dihilangkan supaya orang bisa belajar sama-sama, karena intinya orang sama-sama manusia begitu. Gitu. Apa yang Abang Sof bikin, orang juga pasti bisa gitu. Semangatnya lebih. Pasti lebih bisa. Lebih bisa. Nah, teman-teman tadi malam itu banyak penasaran sekali. Pertanyaan bagaimana sampai Jalan Malut itu berdiri. Nah, sebenarnya ketika Jalan Malut berdiri itu pada momentum terbaca itu, Ternate Membaca. Itu pada momentum itu, dan Abang Sof akan bercerita sedikit tentang, karena Abang Sof adalah orang di balik layar yang tahu tentang bagaimana berdirinya Jalan Malut pada momentum itu. Nah, kenapa dia berdiri di salah satu Abang Sof di rumah itu orang Jawa bilang garasi gitu, garasi. Terus Abang ini salah satu pendiri
majalah Garasi Genta itu. Dan mungkin abang bisa cerita sedikit bagaimana tentang awal mulanya itu Jalan Malu dia berdiri. Nah ada abang Sob paling tahu dari perjalanan 3 punggawa tuh abis itu viral di Haul Luko. Luko ya bang ya. Iya. Nah, mungkin abang bisa cerita sedikit. Jadi memang tadi saya bilang percaya saja bahwa kalau orang sungguh-sungguh percaya bahwa kita cukup belajar, cukup mempersiapkan, lalu nanti suatu waktu ada ide yang muncul, lalu ide itu tentu sudah punya perangkat metodologis dan lain-lain untuk mengukur bagaimana ide ini dia tingkat kematangan katakanlah begitu. Maka selanjutnya sebenarnya itu sudah ada modal besar lalu. Nah berikut tinggal bagaimana ruang interaksi orang tadi dalam kelompok-kelompok yang saya sebutkan sebagai orang-orang dengan golongan darah yang sama yang gitu. Itu berinterelasi, ada interaksi yang terpelihara, maka itu akan jadi modal kedua begitu. Ya, gitu. Jadi orang-orang bisnis saya dulu pernah, saya lupa baca di mana, tapi ada ujaran-ujaran yang bahwa modal yang penting dalam bisnis-bisnis hebat itu ternyata bukan kapital, bukan uang, bukan materi gitu, tapi separuhnya hanya karena ada ide yang kuat, lalu kemudian ide itu telah di breakdown dia jadi perencanaan yang itu, lalu itu cukup. Nah, jadi saya kira Jalan Malu itu memang pertama dari situ dia ada kekuatan itu. Ya, ada kekuatan itu, ada beberapa orang yang ada semangat itu untuk mau menghadirkan satu media yang bisa mendampingi keberadaan media-media yang lain, tentu dengan sedikit cita rasa yang agak terbaharukan lah begitu, atau mungkin yang sudah ada ini kok Jalan Malu mesti ada untuk melengkapi itu, tentu dengan model-model pemberitaan atau bentuk pemberitaan yang lebih sesuai dengan diskusi-diskusi yang sudah lama kita orang gumuli waktu itu. Nah jadi Ternate Membaca itu menjadi forum tentu untuk bercerita soal kegelisahan tentang mesti ada media yang mungkin memenuhi kebutuhan segmen ini, atau kemudian memberikan fokus perhatian kepada mungkin model-model berita yang agak by riset, by observasi, sehingga kemudian tapi juga kemasannya harus semacam feature begitu. Jadi dia tulisan yang ada sekaligus membawa 3 misi utama media gitu. Ada nilai edukasional di dalam, tapi juga orang membaca, orang merasa asik, merasa terhibur, ada entertainnya begitu. Jadi itu sebenarnya yang ingin terjadi, suatu hal penting yang mungkin Farid mesti ingat, saya filosofi satu bahwa tugas yang paling berat yang tuh hadapi adalah bagaimana membuat hal-hal penting menjadi menarik. Itu dia, hal-hal penting menjadi menarik. Gitu. Itu masih tertanam kayak sih. Jadi bagaimana hal-hal penting jadi menarik. Jangan tuh cerita hal-hal penting ini kong ngoni cerita ya sampai orang takut dengar gitu. Tom kemas dia supaya jadi menarik. Kira-kira begitu. Bahkan media sekalipun itu membutuhkan cita rasa atau komitmen seperti itu, mampu menghadirkan hal penting menjadi menarik. Kira-kira itu yang menjadi satu latar kuat dalam diskusi-diskusi begitu. Lalu sudah teman-teman kemudian sampai di
Jadi sebelumnya kita orang bikin apa kemarin di Ternate Membaca itu bikin dulu antologi kita Halmahera. Ya, antologi kita. Antologi itu iya. Rajiv dan Indra lagi membahas cover buku, cover ontologinya. Iya, Ontologinya ontologi. meminta Iya. beberapa penulis-penulis untuk mengumpulkan Betul. DP karya. Terus Ais datang ke Iya, Abang. betul. Abang, Ais mau bikin ini nih. Iya. Jala DP nama. Iya. Waktu itu namanya Jala sih. Dan Abang cukup tertarik waktu itu dan jujur waktu itu orang tiga ini terada apa-apa gitu. Dan waktu itu harga domain waktu itu orang beli sekitar paling mahal, paling murah itu 2 juta lebih lah. Iya. Nah itu abang yang bantu, salah satunya juga ada Nahrawi Usman, Kak Awi. Iya. Kak Awi Oh juga, iya, betul. Kak Awi juga bantu. Jadi potong babari ya, babari untuk Kak Awi tanggung DP template, beli DP template, abang bantu beli DP hosting. Iya. Nah, ingin tahu waktu itu ketika Ais sampaikan Ais PID apa yang abang pikirkan gitu? Memang pertama tadi saya punya keyakinan karena begini. Saya mengenal betul Ais, Rajiv, Indra gitu karena tadi jadi mau tiga ruang aktivitas, ruang belajar selama itu sebenarnya ruang-ruang yang juga saya bersentuhan dengan ruang-ruang itu. Jadi di Pila sana saya terkonek dengan teman-teman di sana, ada Herman, ada Agus, ada Junet begitu kan. Lalu kemudian Rajiv sendiri kan sosok yang unik itu, Rajiv itu. Saya waktu itu. Sebelum tahun berapa begitu saya terkenal ini anak bahwa ada orang yang nama Rajiv yang begitu laki-laki melankolis. Iya. Abang bilang melankolis betul. Jadi satu waktu datang dia bawa draft buku, lalu minta saya kasih endorse. Tapi lalu saya bilang oke kalau begitu saya baca-baca sedikit dulu. Dia beberapa hari kemudian dia datang lagi, lah bayar abang kasih pengantar sudah, prolog. Saya. Berarti serius begitu. Sudah. Endorsement saya oke, prolog saya oke, saya kira kita. Saya kita kalau gitu prolog saya bikin pengantarnya. Dia buku antologi pertama. Alhamdulillah. Lentera Fajar begitu. Iya, Lentera Fajar. Iya. Laki-laki masih mahasiswa itu. Iya. Jadi jejak pertumbuhan itu itu saya ikuti lah gitu. Saya ikuti. Jadi ada itu memberikan saya satu garansi bahwa mudah-mudahan Moni pertama siap dari sisi ini. Ais pertama kan baru pulang dari sekolah itu saya Jakarta sekolah itu. Rimba, Jambi. Ya. Jambi. Nah, gitu. Lalu yang lain-lain ada Indra. saya kira iya Indra, Rajiv, orang-orang yang cukup sabar, cukup mulut, cukup tekun begitu. Coba begitu. Orang-orang yang tidak mau kalah dengan itu, mau menyelamatkan idenya. Nah, lalu tentu yang berikut karena orang sering lah mendiskusikan hal-hal yang mendasar berkaitan dengan kotoran keadaan budaya, kotoran kearifan lokal, lalu kemudian isu-isu lingkungan, lalu kemudian isu-isu katakanlah sampai masyarakat lokal. Misalnya satu waktu saya juga misalnya terlibat dengan teman-teman di Darmin dan lain-lain di Burung Indonesia, lalu kemudian Ais yang kemarin atau sekolah rimba. Lalu bagaimana menceritakan untuk orang saudara-saudara yang pedalaman misalnya dengan segala macam kondisi begitu. Lalu ada menurut saya hal-hal yang luar biasa begitu. Nanti di satu waktu tertentu itu kalau itu bisa diangkat, bisa ditulis secara lebih baik, dia akan menjadi satu dokumen yang luar biasa untuk orang kebutuhan-kebutuhan, apakah itu pengetahuan dan seterusnya. Dan lebih jauh, saya optimis bahwa dengan segala background tadi, kalau Jalan Malut itu dia jadi, maka
Jalan Malut akan bisa menjadi suatu yang katakanlah energi baru lah begitu, energi baru begitu, atau suatu yang baru begitu dalam hasanah media yang sudah ada. Dan alhamdulillah sejauh ini saya kemudian bersyukur karena proses perkembangannya itu ternyata ikhtiar itu apa yang kita orang bayangkan itu bisa gitu. Bismillah. Kalau cermat misalnya tertarik itu karena ada gaya menulisnya, ada konten yang memang yang secara intens dan juga apa namanya bersinambung itu diangkat. Misalnya tema-tema tertentu yang terus digarap itu tema-tema yang menurut saya sangat bagus, dan konten-konten itu yang barangkali kemudian membuat Jalan Malut bisa cepat mendapat akses lah untuk menjadi media partner itu. Terus sekarang alhamdulillah ini kan juga malam ini kita orang bercerita ini kan ruang alternatif lagi kalau dalam istilah saya. Yang mana Jalan Malut saya menghadirkan ruang redaksi alternatif. Kita orang bisa bincang-bincang dan mungkin insya Allah itu 1-2 hal baik atau itu 1-2 hal menarik yang bisa diambil dari orang-orang yang nonton atau yang dengar di luar sana begitu, bahwa karena hal luar biasa sebenarnya yang kita orang lakukan selama ini, bahwa yang paling penting itu ya kita orang mau mencoba sesuatu yang kita orang yakini itu baik, dan hal yang kita orang yakini baik itu kita orang dukung dengan perangkat pengetahuan yang cukup, kemudian juga kemampuan orang imajinasi kita orang menghitung langkah-langkah ke depan, tahu dampak-dampak gitu. Dan itu saya lakukan untuk aktivitas saya sejauh ini, dan begitu juga yang Jalan Malut lakukan, dan insya Allah begitu. Jadi alhamdulillah Abang Sofi ini support karena melihat saya, Rajif, Indra itu satu golongan darah gitu. Jadi konsisten gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Karena bukan soal uang tadi Abang bilang, bukan soal uang, tapi semangat itu bisa melahirkan orang jadi betul. Jadi betul soal ada keuletan yang di situ, soal ide yang orang lahirkan dan betul-betul ulet menjalankan untuk ide itu, dia bisa terbentuk. Alhamdulillah sampai sekarang abang ini tetap pantau bagaimana tong pergerakan. Jadi ketika maksudnya tong tidak ingin jatuh di lubang yang dalam tanda petik salah melangkah begitu. Karena ya bukan cuman abang sih, jadi orang-orang seperti abang itu support untuk gerakan-gerakan yang memang soal mengangkat tong kearifan atau orang ke apa, termasuk Abang Dino Umahuk itu salah satu yang support juga di Jalan Malut gitu. Jadi orang-orang sastrawan itu senang sekali wadah ini dia harus ada gitu. Jadi abang selain itu ada ide itu orang, karena penulisan di Jalan Malut itu sampai sekarang dia masih autentik. Jadi orang mungkin ada ide untuk bikin dia juga sebagai satu buku gitu, karena alhamdulillah tulisan-tulisan itu baik dari orang Jalan Malut sendiri maupun yang di luar kawan Jalan Malut itu tulisan masih relevan sampai sekarang. Jadi mungkin orang bisa bikin itu buku abang. Oh itu luar biasa itu juga. Jadi mungkin ada harapan abang soal ide apa yang harus dikembangkan oleh Jalan Malut gitu. Oh sebelum itu abang tadi malam dan tadi pagi ini orang ada turut berbelasungkawa karena ada teman satu wartawan dari Malut Today meninggal, Ipul di Halmahera Barat. Sekarang ini orang kehilangan juga anggota DPRD Ternate, Irwan Sudirman Irwan, Jalan Malut, orang keluarga Jalan Malut, begitu juga Abang Sof turut berbelasungkawa. Mungkin itu abang ada ide menarik untuk kembangkan Jalan Malut ke depan. Ya memang harus juga dipikirkan ke depan itu ada semacam
apa gitu istilah ya, kalau klub kan fans club gitu. Di beberapa media kan dong ada bikin semacam member begitu. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang mungkin tetap pakai istilah tadi gue cek golongan darah jika itu ini, lalu kemudian katakanlah 20 sampai 30 orang lah begitu yang itu memang harus menjadi semacam buffer untuk ini. Jadi itu mitra sharing dari teman-teman manajemen atau teman-teman pengelola redaksi. Ada di waktu-waktu tertentu orang boleh berkumpul bercerita untuk ada pikiran begitu. Lalu kemudian juga nanti di situ misalnya ada teman-teman yang misalnya 20 sampai 30 orang itu harus juga mau atau siap berinfak begitu. Tolong harus siagakan. Tidak untuk Jalan Malut saja, tapi mungkin Jalan Malut bisa motori hal-hal seperti itu untuk juga berjaga-jaga. Siapa tahu ada satu media satu dua yang sedikit-sedikit false di tengah-tengah jalan mungkin. Oh iya, siapa? Begitu. Jadi saya kira ada semacam satu apa ya? Kalau di pemerintah paket-paket kan cuma jaring pengaman sosial. Jadi saya kira media-media kritis juga punya harus ada jaring pengaman sosial untuk eksistensi. Kayak kumparan apa ada di itu? Kalau di kumparan kan, ada dompet. Startup. Jadi bagaimana media-media itu saling mendukung untuk saling membesarkan. Oh begitu. Metode startup dibawa ke media gitu. Nah itu. Selain juga memang saya berharap tetap konsisten, itu yang paling penting. Gitu. Tetap konsisten dengan semangat yang ada, lalu kemudian ya bisa mudah-mudahan lebih eksis lagi, lebih sukses lagi begitu. Kantor baru bisa memberikan juga spirit baru begitu. Kantor baru bersih rapi, dia kasih spirit baru dan mudah-mudahan bisa lebih eksis lagi. Oke, siap. Terima kasih Abang Sof yang telah berbagi, teman-teman Jalan Malut yang lagi nonton. Tawia terima kasih, kalau ada salah-salah kata orang mohon maaf. Nah ini awalnya Abang Sof yang isi. Berikut masih ada orang-orang yang memang betul-betul terlibat di Jalan Malut untuk orang hadirkan. Berikut akan ada lagi selain Abang Sof. Syukur doa Abang Sof, Tabia untuk semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.